di Surabaya. Sejak pertama kita berjumpa, ku teringat masa yang telah lalu. 1000 insan, 1000 hati berpadu satu. Surabaya di tahun 45, kami berjuang bertaruh nyawa. Pemimpin yang terlahir dari desa Senyur di tahun ketika negeri ini menangis dan tertawa bersamaan 1945, tahun di mana udara beraroma mesiu, tapi juga harapan yang mekar di dada ibu-ibu pejuang. Di bulan ketika rakyat berteriak merdeka, dan di bulan ketika darah mengalir di Surabaya, ketika Bung Tomo menggetarkan langit dengan pidatonya dan peluru Inggris menjawab dengan raungan baja, engkau, Haji Muhammad Yosutomo, lahir bukan di medan perang, tapi di medan kehidupan yang tak kalah kerasnya. Di antara puing-puing penjajahan, kelaparan, dan impian tentang negeri yang adil makmur, engkau tak mengangkat senjata memang karena tanganmu disiapkan Tuhan untuk mengangkat ekonomi rakyat kecil, untuk menegakkan kemandirian bangsa bukan lewat darah tapi lewat kerja, bukan lewat teriak tapi lewat karya. Engkau memilih nama di antara dua pahlawan besar, Yosudarso dan Bung Tomo. Dua gelombang sejarah, yang satu gugur di lautan Aru dengan dada terbuka, yang satu membakar Surabaya dengan semangat tak padam. Dan engkau berkata dalam hatimu, biarlah mereka berjuang dengan senjata, aku berjuang dengan pena, dengan keringat, dengan perusahaan yang memberi makan ratusan keluarga, dengan semangat yang tak mau tunduk pada keserakahan. Di saat banyak yang berteriak nasionalisme, tapi ada yang disembunyikan. Dan engkau berkata, di setiap hutan pasti ada ularnya. Itu maunya Tuhan. Engkau diam bekerja, diam berderma, mendirikan perusahaan bukan untuk menindas, tapi untuk menyejahterakan, untuk memberi arti pada kata merdeka yang sejati. Hai negeri yang kaya raya, anak petani harus bisa sekolah. Engkau, Haji Muhammad Yosutomo, menjawab tanpa mikrofon, tanpa panggung, tanpa baliho di jalan raya. Engkau membangun pabrik bukan monumen, membangun sekolah agar anak-anak Indonesia menjadi manusia yang berguna. Engkau membangun kesempatan bukan ketimpangan. Engkau tahu bangsa ini tidak kekurangan pahlawan tapi masih perlu teladan, tidak kekurangan janji tapi masih bukti. Dan kau katakan dengan lantang, pikir kerja sukses, pikir harap kosong. Haji Muhammad Yosutomo tetap berjalan dengan langkah pelan namun pasti, seperti petani menanam padi tanpa bicara, tapi memberi makan banyak keluarga, anak, istri, karyawan. Inilah seruanmu yang lantang tanpa pengeras suara. Perekonomian rakyat harus dimakmurkan. Engkau tidak ingin rakyat hanya pandai berorasi. Engkau ingin mereka pandai berproduksi. Tidak cukup dengan seminar tentang kemiskinan, tapi dengan kerja nyata menciptakan lapangan kerja. Engkau ajarkan anak-anak karyawanmu bahwa pendidikan adalah warisan yang tak bisa dijual, bahwa ilmu lebih tajam dari pedang penjajahan. Kamu kirim mereka sekolah, kamu bantu mereka kuliah, kamu ajari mereka agar tak menjadi karyawan selamanya. Karena kamu tahu, penjajahan modern tak lagi datang dari meriam, tapi dari kemiskinan dan kebodohan yang diwariskan. Dan engkau, Haji Muhammad Yosutomo, engkau tahu perjuangan sejati bukan tentang janji, tapi tentang tanggung jawab moral untuk membangun. Engkau tak suka basa-basi, tapi diperlukan tindakan nyata demi menanamkan kembali semangat berdikari yang dulu diajarkan founding father. Engkau memang tak punya pangkat tinggi, tak mau disebut orang kaya, tapi lebih menyejukkan jiwa diberi istilah keluarga kaya, ibarat pohon beringin tempat berlindung dan menaungi. Engkau,
Hanya anak bangsa yang mencintai tanah airnya dengan cara yang paling nyata, membuka lapangan kerja untuk anak negeri sendiri. Engkau tahu arti kemerdekaan ekonomi, bukan sekadar bebas berdagang, tapi berdaya dan berdaulat atas usaha mandiri. Engkau hidup di zaman ketika banyak orang berlomba meniru bangsa asing, memuja merek luar negeri, menganggap produk lokal sebagai kelas 2, namun engkau tetap setia pada tanah air, mengolah bahan baku sendiri, mempekerjakan tenaga lokal dan mengembalikan hasilnya pada rakyat. Bagi Haji Muhammad Yosutomo, betapa tidak mudah menegakkan ekonomi rakyat di tengah badai globalisasi. Sebab apa katamu? Kita bukan untuk bersaing atau mengalahkan, tapi kita harus mengimbangi. Pak Yos, anak saya sekolah lagi, terima kasih, kata seorang karyawan di depan rumah tuanya. Pak Yos, istri saya bisa buka warung karena tabungan dari kerja di perusahaan bapak. Pak Yos, saya tidak perlu jadi TKW karena di sini pun saya bisa bekerja. Begitulah suara-suara yang tak pernah masuk berita, tak pernah viral, tak pernah trending, namun di sanalah letak kemerdekaan sejati. Di perut yang cukup, di anak yang sekolah, di rumah yang tak lagi bocor saat hujan turun. Engkau Haji Muhammad Yosutomo paham betul bahwa bangsa besar bukan diukur dari jumlah gedung pencakar langit, tapi dari jumlah keluarga yang tidak lagi kelaparan tapi cukup. Engkau menyuarakan musuh bangsa ini bukan lagi Portugis, Belanda, Inggris, Amerika, Cina atau Jepang, tapi menghadapi bangsa sendiri. Maka harmoni harus ditegakkan, persatuan bukan perpecahan. Engkau ajarkan kami bahwa nasionalisme bukan sekadar pamer atau iming-iming, namun hidup harus saling berbagi rasa. Bila ada kemampuan, berbagi rasalah. Bila tak punya kemampuan, berbaik hati sajalah. Engkau bukan hanya simbol sebagai bapak bangsa, tapi pemberi solusi dan membangun mentalitas berkualitas tanpa batas. Ketika pengusaha cukup banyak memutuskan hubungan kerja, engkau justru tak pernah ada kata pensiun karena batasan usia. Lihatlah Ibnu Khattab, lebih dari setengah abad dia bekerja, merasa betah seperti keluarga untuk saling jaga dan memelihara rasa. Engkau Haji Muhammad Yosutomo pengusaha yang selalu sederhana dan bersahaja, sebab karyawan bukan buruh, mereka anak-anak yang selalu ditanamkan mangan orang mangan kumpul. Itulah perjuanganmu mengisi halaman kemerdekaan. Haji Muhammad Yosutomo, engkau tahu bahwa negeri ini masih terus berjuang untuk meningkatkan mutu perekonomian, dan engkau merasa bagian dari perjuangan yang masih koma katamu. Engkaulah Haji Muhammad Yosutomo yang lahir dari rahim kemerdekaan, yang mewarisi semangat 10 November, yang mengganti senjata dengan etos kerja, yang mengganti teriakan dengan ketulusan. Engkau percaya selama masih ada orang-orang berpikir bagaimana memberi bukan hanya mengambil, bagaimana membangun bukan menghancurkan, bagaimana mengangkat bukan menjatuhkan, maka semangat Bung Tomo dan Yosudarso masih hidup dalam bentuk yang berbeda dalam diri seorang pengusaha yang berhati rakyat. Engkau Haji Muhammad Yosutomo telah membuktikan bahwa kemerdekaan tidak hanya diraih oleh mereka yang melawan musuh. Maka engkau serukan kepada bangsa ini, jangan hanya mengenang pejuang semata, tapi juga mereka yang bermandi keringat di pabrik, yang menyalakan api ekonomi di tengah malam yang sepi, yang selalu membangun harapan kepadamu, negeri tercinta. Bangkitlah ekonomi rakyat, bangkitlah moral bangsa, bangkitlah semangat kerja dan kemandirian. Sebab jika semua menjadi HM Yosutomo dalam bidangnya, maka Indonesia tak lagi hanya merdeka di kertas, tapi juga di hati, di pikiran, dan di masa depan anak-anak bangsa. Haji Muhammad Yosutomo lahir di tahun kemerdekaan, tumbuh di tahun perjuangan, berkarya di tahun kebangkitan, dan mengabdi sepanjang hayat untuk kemakmuran rakyat. Engkau bukan pahlawan yang dimakamkan di taman makam, tetapi pahlawan yang hidup di hati setiap keluarga karyawan dalam kasih sayang harmoni.
Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Cinta Indonesia. Merdeka. Harmoni. Terima kasih.